Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melakukan rilis berita resmi statistik yang kita akan rilis di tanggal 1 Agustus 2024. Di antaranya adalah tentang perkembangan indeks harga konsumen atau sering kita kenal dengan inflasi, kemudian perkembangan tingkat penghunian kamar, dan satu lagi adalah transportasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Perkembangan indeks harga konsumen pada bulan Agustus 2024 ini adalah hasil pengamatan pada bulan Juli 2024. Inflasi bulan ke bulan atau month-to-month pada bulan Juli 2024 adalah negatif 0,31%. Atau terjadi deflasi sebesar 0,31%. Dari 11 kelompok pengeluaran, 4 kelompok pengeluaran memberikan andil deflasi, sedangkan 7 kelompok lainnya memberikan andil pada inflasi. Sehingga pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,31%. Deflasi pada bulan Juli sebesar 0,31% ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli atau angka inflasi dari month-to-month di bulan Juli 2023 yang hanya sebesar negatif 0,02%. Inflasi tahun kalender pada bulan Juli 2024 ini atau Juli 2024 dibandingkan terhadap Juli 2023 adalah sebesar 1,7%. Sedangkan inflasi tahun kalender yaitu Juli 2024 dibandingkan dengan bulan Desember 2023 kemarin adalah sebesar 0,54%. Angka inflasi month-to-month sebesar 0,31% atau deflasi 0,30% ini antara lain dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar negatif 1,03%, kemudian perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi deflasi sebesar negatif 0,05%, kelompok kesehatan sebesar 0, kemudian informasi komunikasi dan jasa keuangan juga sama. Untuk kelompok-kelompok yang lain terjadi inflasi, yaitu pakaian dan alas kaki sebesar 0,41%, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04%, penyediaan makanan, minuman, dan restoran sebesar 0,06%. 5 komoditas yang memberikan andil inflasi pada bulan Juli 2023 yaitu cabai rawit mengalami inflasi memberikan andil sebesar 0,06%, kemudian kentang sebesar 0,03%, sigaret kretek sebesar 0,02%, seragam sekolah anak sebesar 0,02% dan cabai hijau sebesar 0,01%. 5 komoditas yang memberikan andil pada deflasi yaitu bawang merah sebesar negatif 0,14%, telur ayam ras sebesar negatif 0,08%, cabai merah sebesar 0,06%, kol putih atau kubis sebesar negatif 0,04% dan sawi hijau sebesar negatif 0,04%. Secara historis, inflasi di Wonosobo pada month-to-month di tahun 2024 hingga bulan Juli ini, pada bulan Januari kemarin kita terjadi deflasi sebesar 0,15%, kemudian di bulan Februari kemarin juga kita terjadi inflasi sebesar 0,53%, di bulan Maret juga terjadi inflasi sebesar 0,86%, di bulan April sebesar 0,18%, di bulan Mei terjadi deflasi sebesar 0,02%, di bulan Juni juga terjadi deflasi sebesar 0,37%, dan di bulan Juli ini juga terjadi deflasi sebesar negatif 0,31%. Dalam 7 bulan terakhir secara umum
Inflasi month-to-month utamanya disumbang oleh komoditas beras, bawang merah, sigaret kretek mesin, telur ayam ras. Kelima komoditas tersebut termasuk golongan dalam 5 besar komoditas penyumbang inflasi sebanyak 3 kali dalam periode 7 bulan berturut-turut. Selain kelima komoditas tersebut, terdapat juga komoditas daging ayam ras, bawang putih, cabai hijau, dan emas perhiasan yang menjadi 5 komoditas penyumbang inflasi sebanyak 2 kali dalam 7 bulan terakhir. Jadi bisa kita lihat bahwa inflasi month-to-month ini biasanya disumbang oleh kelompok beras, kemudian kelompok bawang merah, sigaret kretek, komoditas sigaret kretek mesin, dan juga telur ayam ras. Kemudian inflasi bulan Juli year on year adalah sebesar 1,7%. Ini disebabkan karena dari 11 kelompok pengeluaran, hanya 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil pada deflasi di year on year. 3 kelompok yang memberikan andil deflasi pada bulan Juli 2024 secara year on year adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar memberikan deflasi sebesar negatif 1,1% dengan andil adalah negatif 0,12%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar negatif 0,03% dengan inflasi sebesar 0,54%. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil pada deflasi sebesar negatif 0,01% dengan deflasinya adalah 0,14%. Dan 8 kelompok pengeluaran lainnya secara year on year memberikan andil pada inflasi, yaitu kelompok makanan dan minuman masih terjadi inflasi sebesar 4,09% dengan andil adalah 1,43%. Disusul kelompok rekreasi olahraga 2,34% dengan andil 0,05%, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,99% dengan andil 0,23%. Secara historis, 5 komoditas dengan andil inflasi pada year on year dalam 7 bulan terakhir adalah inflasi disumbang oleh komoditas beras, di mana komoditas beras menjadi komoditi dengan andil terbesar dalam menyumbangkan inflasi selama periode 7 bulan terakhir ini. Selain beras, komoditas sigaret kretek mesin, bawang putih, dan juga tempe menjadi 5 besar komoditas penyumbang inflasi sebanyak 4 kali dalam 7 bulan terakhir. Pada bulan Juli 2024 ini, 5 komoditas penyumbang andil inflasi dan deflasi secara year on year adalah yang menyumbangkan pada andil pada inflasi, yaitu kelompok beras tadi sudah saya sebutkan, yaitu memberikan andil sebesar 0,56%, kemudian sigaret kretek mesin 0,20%, tempe 0,19%, emas perhiasan 0,16%, dan tahu mentah sebesar 0,12%. Sedangkan 5 komoditas utama menjadi penyumbang andil deflasi pada year on year di bulan Juli 2024 ini, yaitu kelompok bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11%, daging ayam ras negatif 0,08%, bensin negatif 0,06%, buncis sebesar negatif 0,06%, dan telur ayam ras sebesar negatif 0,05%. Di kelompok pengeluaran 5 komoditas terakhir tadi secara umum harganya sudah mulai mengalami penurunan secara year on year. Berita resmi statistik berikutnya yang kami rilis pada siang hari ini adalah perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Wonosobo. Ini merupakan hasil pengamatan pada bulan Juni 2024. Di bulan Juni 2024 ada beberapa momen yang menjadikan perubahan-perubahan pada tingkat penghunian kamar
hotel. Pada bulan Juni 2024 ada momen Idul Adha yang terjadi di tanggal 17 Juni dan cuti bersama juga terjadi pada tanggal 18 Juni sehingga momennya berdekatan. Kemudian terjadi juga libur sekolah di bulan Juni dan Juli, sebagian bulan Juni dan sebagian bulan Juli 2024. Hal ini tentu menyebabkan perubahan-perubahan tingkat penghunian kamar hotel. Kemudian ada beberapa event lain juga yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu rangkaian hari jadi Kabupaten Wonosobo yang mungkin rangkaiannya agak panjang, namun puncaknya adalah di antara rentang 13 hingga 23 Juni 2024. Kemudian event peringatan Hari Lingkungan Hidup di 5 Juni 2024, ada juga event Jelajah Desa di Bowongso Kalikajar yaitu tanggal 9 Juni 2024. Kemudian ada juga event Dieng Caldera Race di tanggal 8 dan 9 Juni 2024. Ada juga festival film pendek Sayap Putih Wonosobo Challenge di tanggal 19 hingga 24 Juni 2024. Ada juga Dieng Orienteering Race di 28 dan 30 Juni 2024. Sehingga hal ini menyebabkan atau paling tidak memberikan pengaruh pada tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Wonosobo. Di bulan Juni 2024 tingkat penghunian kamar hotel baik bintang maupun non-bintang adalah sebesar 34,08%. Hal ini masih berada di bawah dibandingkan dengan bulan Juni 2023 sebesar 40,51%. Namun jika dibandingkan dengan bulan Mei 2024, pada bulan Juni ini terjadi kenaikan tingkat penghunian kamar sebesar 0,92 poin dari 33,16 menjadi 34,08%. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2023, kita terjadi penurunan sebesar negatif 6,43%. Tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang di bulan Juni 2024 ini adalah sebesar 45,39%. Tingkat penghunian hotel bintang di bulan Juni 2024 naik sebesar 3,92 poin dibandingkan dengan di bulan Mei 2024 atau secara month-to-month naik sebesar 3,92 poin. Dibandingkan dengan bulan Juni 2023 atau secara year on year adalah naik sebesar 0,33 poin. Hal ini antara lain disebabkan mungkin karena event-event yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, juga tingkat pelayanan hotel bintang yang sudah mulai membaik di Kabupaten Wonosobo ini. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di bulan Juni 2024 adalah sebesar 30,79%. Tingkat penghunian hotel non-bintang di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin atau secara month-to-month naik sebesar 0,05 poin. Namun dibandingkan dengan bulan Juni 2023, tingkat penghunian kamar hotel non-bintang ini mengalami penurunan sebesar negatif 8,51%. Indikator berikutnya yang kita rilis adalah rata-rata lama menginap tamu di bulan Juni 2024. Gabungan antara hotel bintang dan non-bintang sebesar 1,07 malam. Rata-rata lama menginap tamu bulan Juni 2024 ini mengalami kenaikan 0,01 poin dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Namun masih lebih rendah sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan Juni 2023 yang sebesar 1,09 malam. Kemudian rata-rata lama menginap tamu untuk hotel bintang di bulan
Juni 2024 ini adalah 1,30 malam. Rata-rata lama menginap hotel bintang Juni 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Namun di bulan Juni 2024 ini, jika dibandingkan dengan bulan Juni 2023 atau secara year on year, kita mengalami penurunan sebesar negatif 0,03 poin. Rata-rata lama menginap tamu untuk hotel non-bintang masih relatif sama, yaitu sebesar 1,00 malam. Untuk rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang di bulan Juni 2024 turun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan Mei 2024, juga mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2023, yaitu mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Berita resmi statistik berikutnya yang kami rilis pada siang hari ini adalah perkembangan statistik transportasi di Kabupaten Wonosobo yang terjadi pada bulan Juni 2024. Jumlah kedatangan dan keberangkatan bis akap pada bulan Juni 2024 membawa penumpang dengan jumlah kedatangan adalah 23.906 orang, atau secara month-to-month masih mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar negatif 4,41 poin. Di bulan Mei 2024 jumlah penumpang yang datang menggunakan bus akap adalah sebanyak 25.008 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang datang di bulan Juni 2023, kita mengalami kenaikan yang cukup besar atau cukup signifikan, yaitu sebesar 69,93%. Di bulan Juni 2023, jumlah penumpang yang datang adalah sebesar 14.068 orang. Sedangkan di bulan Juni 2024 ini sebanyak 23.906 orang. Sedangkan jumlah keberangkatan di bulan Juni 2024 tercatat sebanyak 26.881 orang. Dibandingkan dengan bulan Mei 2024, masih terjadi penurunan sebesar negatif 4,24%. Di bulan Juni 2024 ini, jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan adalah sebanyak 26.881 tadi, 26.881 orang, sedangkan di bulan Mei adalah 28.071 orang. Secara year on year atau dibandingkan dengan bulan Juni 2023, jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dari Terminal Mendolo adalah sebanyak naik sebesar 70,89%. Di bulan Juni 2023, jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan adalah 15.730 orang. Dan di bulan Juni 2024 adalah 26.881 orang. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan bus AKDP di bulan Juni 2024 sebesar 5.300 dengan jumlah kedatangan sebesar 5.335 orang. Nah, turun dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar negatif 8%. Sedangkan year on year mengalami penurunan juga dibandingkan dengan bulan Juni 2023 sebesar negatif 37,51%. Jumlah keberangkatan penumpang bus AKDP, yaitu jumlah di Terminal Wonosobo, yaitu sebesar jumlah keberangkatannya 6.952 orang. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2024, juga mengalami penurunan sebesar negatif 8,63%.
dengan perbedaan yaitu di bulan Mei 2024 adalah 7.609 orang dan di bulan Juni 2024 adalah 6.952 orang. Sedangkan secara year on year atau dibandingkan dengan bulan Juni 2023 juga terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 23,22%. Dengan tingkat perbedaan di bulan Juni 2023 jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dengan bus AKDP adalah 9.055 orang, sedangkan bulan Juni 2024 adalah sebesar 6.952 orang. Jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang bus akap dan AKDP dengan jumlah kedatangan di bulan Juni 2024 adalah 29.000 total menjadi 29.241 orang dan jumlah keberangkatan adalah 33.833 orang. Demikian yang kami berita resmi statistik yang kami rilis pada siang hari ini. Untuk informasi yang lebih lengkap, Bapak Ibu dapat unduh di website BPS Kabupaten Wonosobo di wonosobokap.bps.go.id /brs.html. Demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.